Bayangkan sebuah tempat yang biasanya sunyi, tidak ramai, tidak mencolok, hanya tanah merah, nisan sederhana, dan doa-doa lirih yang dipanjatkan pelan. Namun beberapa hari terakhir, suasana itu berubah. Penjaga makam dibuat terdiam, bukan karena suara, melainkan karena pemandangan yang tak biasa. Satu persatu kucing datang, duduk, berbaring, diam, lalu bertambah lagi. Hingga jumlahnya bukan lagi 1 atau 2, melainkan puluhan, bahkan disebut ratusan. Dan semuanya berkumpul di satu titik yang sama. Makam seorang perempuan muda bernama Lula Lava. Sebelum kita lanjut lebih jauh, pastikan kamu sudah subscribe ke channel Twins Trending. Karena video ini bukan sekedar cerita viral, tapi kisah yang menyimpan banyak lapisan emosi, makna, dan pelajaran hidup. Tonton sampai akhir, karena bagian terakhir akan membuat kita semua berpikir ulang tentang arti kebaikan, bahkan setelah seseorang tiada. Fenomena ini pertama kali mencuri perhatian ketika penjaga makam menyadari sesuatu yang janggal. Kucing-kucing yang biasanya hanya lewat, kini justru menetap. Mereka tidak berisik, tidak saling berebut, seolah paham bahwa tempat itu bukan sekedar tanah biasa. Penjaga makam mengaku merinding, bukan karena takut, tapi karena selama bertahun-tahun bekerja, baru kali ini melihat kejadian seperti ini. Tidak pernah ada fenomena serupa di makam lain. Hanya di sini, hanya di makam Lula Lava. Kabar ini pun cepat menyebar. Warga sekitar, peziarah, hingga netizen mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Mengapa kucing-kucing itu berkumpul? Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang tak kasat mata? Namun di tengah segala spekulasi, satu fakta perlahan kembali diingat oleh banyak orang. Semasa hidupnya, Lula Lava dikenal sebagai sosok yang sangat menyukai kucing. Bukan sekedar memelihara, tapi benar-benar menyayangi. Bagi Lula, kucing bukan hewan biasa. Mereka adalah makhluk hidup yang harus diperlakukan dengan kasih, bukan diusir atau diabaikan. Cerita tentang Lula dan kucing bukan hal baru. Beberapa orang yang mengenalnya secara pribadi menyebut Lula sering berhenti di jalan hanya untuk memberi makan kucing liar. Ia tak segan membawa makanan tambahan, hanya karena tahu mungkin akan bertemu kucing yang lapar. Di rumahnya pun suasana tak pernah benar-benar sepi dari kehadiran kucing. Ada yang dipelihara, ada yang datang dan pergi, seolah tahu bahwa di tempat itu mereka aman. Salah satu yang paling dikenal adalah Mikasa, kucing kesayangan Lula. Kucing ini bukan sekedar peliharaan, tapi teman. Setelah kepergian Lula, kabar tentang Mikasa sempat membuat banyak orang terenyuh. Disebutkan bahwa Mikasa terlihat kehilangan, bahkan enggan makan. Seakan merasakan bahwa sosok yang biasa mengelus kepalanya, memanggil namanya, dan menemaninya kini tak lagi ada. Kini, ketika kucing-kucing kembali muncul di makam Lula, banyak yang mulai menghubungkan semuanya. Bukan dalam konteks mistis semata, melainkan sebagai refleksi dari kebaikan yang pernah ditanamkan. Ada keyakinan lama yang kembali diingat banyak orang, bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia tinggal, berpindah, dan kadang kembali dengan cara yang tak pernah kita duga. Keluarga Lula sendiri dikabarkan merasakan perasaan campur aduk. Sedih tentu, kehilangan belum benar-benar sembuh, namun ada juga rasa haru. Seolah melihat bukti bahwa apa yang pernah dilakukan Lula semasa hidup meninggalkan jejak. Bukan hanya di hati manusia, tapi juga pada makhluk lain yang pernah ia sayangi. Dan di titik ini, kita semua seolah diingatkan pada satu hal sederhana namun sering terlupa. Bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita berikan, bahkan pada mereka yang tak bisa membalas dengan kata-kata. Karena siapa sangka, justru dari situlah cerita ini berlanjut dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Seiring kabar ini menyebar, penjaga makam pun mulai angkat bicara. Dengan nada pelan, ia menceritakan bahwa kucing-kucing itu datang bukan sekaligus, melainkan bertahap. Ada yang muncul pagi hari, ada yang datang sore hari, bahkan malam. Beberapa hanya duduk diam,
menatap ke satu arah. Ada pula yang berbaring seolah sedang beristirahat. Yang membuatnya heran, kucing-kucing itu tidak tampak liar atau agresif. Mereka tenang, seolah paham bahwa tempat itu harus dihormati. Peziarah yang datang pun ikut memperhatikan. Ada yang awalnya kaget, lalu terdiam. Ada yang mengaku merinding, namun bukan karena takut. Lebih ke perasaan campur aduk antara haru dan heran. Fenomena inilah lalu memicu diskusi panjang di media sosial. Ada yang mengaitkannya dengan kasih sayang Lula semasa hidup. Ada pula yang mencoba menjelaskannya secara logis, bahwa mungkin kucing-kucing itu terbiasa diberi makan di sekitar area makam. Namun satu hal yang tak bisa dipungkiri, nama Lula Lavah kembali dikenang bukan hanya karena misteri kepergiannya yang masih menyisakan banyak tanda tanya, tetapi juga karena sisi kemanusiaannya. Banyak netizen mulai membagikan ulang cerita lama tentang Lula yang gemar menolong kucing. Tentang bagaimana ia memperlakukan hewan dengan lembut. Tentang kebiasaan kecil yang dulu dianggap sepele, namun kini terasa begitu bermakna. Di tengah berbagai sudut pandang itu, kita perlu menarik nafas sejenak. Perlu diingat bahwa tidak semua hal harus ditarik ke arah sensasi atau spekulasi berlebihan. Fenomena ini, apapun penjelasannya, tetaplah sebuah cerita yang syarat makna, tentang hubungan antara manusia dan makhluk lain, tentang jejak kebaikan yang mungkin tak terlihat saat dilakukan, namun terasa setelah seseorang pergi. Dan di titik ini, penting untuk kami sampaikan sebuah disclaimer. Konten ini disajikan sebagai bentuk cerita dan refleksi dari fenomena yang beredar di masyarakat. Tidak dimaksudkan untuk menggiring opini mistis, menyimpulkan hal-hal di luar fakta, atau mencampur adukan proses hukum yang masih berjalan. Semua proses penyelidikan terkait kasus ini tetap berada di ranah aparat dan pihak berwenang. Karena di balik misteri kasus kematiannya yang masih menyisakan banyak tanda tanya, Lula Lavah tetaplah seorang manusia, seorang anak, seorang sahabat, dan seseorang yang pernah menebar kebaikan dengan caranya sendiri. Dan mungkin inilah yang lebih penting untuk kita ingat dibanding sekedar rasa penasaran semata. Akhir kata, mari kita kirimkan doa terbaik. Semoga almarhumah Lula Lavah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga segala kebaikan yang pernah ia lakukan menjadi amal yang mengalir tanpa henti. Dan semoga keluarga dan orang-orang terdekat yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi kehilangan ini. Jika kamu punya pandangan sendiri tentang fenomena ini, tuliskan di kolom komentar. Kita berdiskusi dengan kepala dingin dan hati yang empati. Jangan lupa subscribe Twins Trending, karena di sini kami tidak hanya menyampaikan kabar, tapi juga mencoba memahami makna di balik setiap peristiwa.